Kemudian kalau sistem koordinat dua dimensi, yaitu ada X dan Z, atau ada R, ya, jari-jari R, dan ini theta, ya. Di mana biasanya rumus yang umum R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. X-nya absis, Y-nya ordinat, begitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini kalau 3 dimensi, nah berarti ada X, Y ditambah dengan Z, ya. Atau kalau dia merupakan polar, ya, jadi ada R, kemudian ini ada V, dan ini ada lambda, gitu ya. Ingat kalau V dan lambda tadi adalah longitude dan latitude, gitu ya. Nah, jadi R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat, ya. Jadi sistem koordinat ini merupakan kesepakatan tata cara menentukan posisi satu tempat di muka bumi, ya. Dengan adanya sistem koordinat, masyarakat menjadi saling memahami posisi masing-masing di permukaan bumi, ya. Dengan sistem koordinat pula pemetaan satu wilayah jadi menjadi lebih mudah, gitu ya. Nah, ini coba kita lihat tentang koordinat kartesian, ya. Sistem koordinat kartesian dua dimensi ini merupakan sistem koordinat yang terdiri dari dua salib sumbu yang saling tegak lurus, ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y, ya. Jadi ada rumusnya kalau D itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Nah, kalau jarak dari pusat sumbu koordinat 0 misalnya, ya, ke titik P, nah makanya rumusnya menjadi D atau jarak itu akar dari X, misalnya X J kurangi XI, ya. J dan ini misalnya nama titiknya, ya, dikuadratkan, kemudian ditambah YJ dikurangi YI dikuadratkan, gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi kalau koordinat polar, ya. Dalam koordinat polar ini koordinat satu titik didefinisikan sebagai fungsi dari arah dan jarak dari titik ikatnya, ya, jarak dan arahnya. Jadi kalau di sini misalnya namanya adalah titik P, ya, ini merupakan ada R dan ini P, gitu ya, V. Sudut V ini bernilai positif jika berlawanan dengan jarum jam. Ya, berlawanan berarti begini, ya, ke kiri dan sebaliknya, ya. Oke, ya, ini ada satu hubungan koordinat kartesian dan koordinat polar, ya. Ada rumus-rumusnya, nanti bisa dipelajari dengan detail di dalam modul, ya. Dan ini coba kalian hafalkan saja, ya. Dihafalkan rumus-rumusnya. Nah, kemudian selanjutnya ada koordinat kartesian 3 dimensi, ya. Pada prinsipnya ini sama dengan kartesian 2 dimensi, ya. Hanya menambahkan satu sumbu saja, yaitu sumbu Z, ya. Yang ketiganya ini saling tegak lurus. Jadi posisi titik P ini ada X, Y, ya. Ini X-nya, ini Y-nya, dan ini Z, gitu. X, Y, Z, gitu ya. Nah, koordinat kartesian 3 dimensi ini banyak digunakan dalam pengukuran yang menggunakan GPS, ya, Global Positioning System, ya. Nah, kemudian ada lagi sistem koordinat bola, ya. Ini prinsipnya sama dengan koordinat polar, yaitu tentang kita harus tahu sudut dan jarak, ya. Nah, di sini nilai P, ya, misalnya ini P di sini, ini ada R, ada V, dan ada lambda. Ya. Nah,
jika kita cermati bahwa koordinat bola itu sebenarnya koordinat lintang dan bujur yang digunakan dalam globe atau peta, ya. Nah, ini juga ada hubungan sistem koordinat bola dan Kartesian 3D. Ya, ini ada rumus-rumusnya, coba kalian hafalkan. Ya, siapa tahu nanti ada soal yang berkenaan dengan ini, ya. Kemudian ada lagi sistem koordinat elipsoid, ya. Nah, setelah tadi bola, polar, kemudian elipsoid, ya. Kalau elipsoid ini secara matematis ini rumusnya seperti ini, ya. Ada x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi a kuadrat ditambah z kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1, ya. Jadi kalau a itu adalah sumbu semi mayor, ya. Dan kalau B sumbu semi minor, setengah sumbu pendek, yang satu setengah sumbu panjang. Nah, kalau F-nya ini flattening atau penggepengan, dan E-nya ini adalah eksentrisitas. Jadi, rumus utamanya ini, ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ada hubungan matematis sebetulnya antara koordinat Kartesian 3 dimensi dan koordinat elipsoid, ya. Jadi ini mungkin agak detail. Coba mungkin kalian sekedar pengetahuan saja, ya. Ya. Nah, ini ada hubungan matematisnya antara Kartesian 3 dimensi dan elipsoid, ya. Rumusnya seperti ini untuk mencari x, kemudian bagaimana mencari y, kemudian bagaimana mencari z, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang tentang sistem koordinat yang global, ya. Sistem koordinat global ini dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi, menyamakan persepsi, menghindari kontroversi, ya. Sistem koordinat global ini dinyatakan dalam sistem koordinat bujur, lintang, dan tinggi, ya. Sistem koordinat global kemudian dikenal dengan istilah ECF, ya, Earth Centers, Earth Fix XYZ, gitu, ya. Jadi ECEF XYZ, ya. Nah, sumbu Z ini bernilai positif dari pusat massa bumi ke kutub utara, ya. Nilainya positif. Nah, kalau sumbu X ini garis perpotongan antara bidang meridian utama dengan bidang ekuator, ya. Kalau sumbu Y, garis perpotongan antara bidang ekuator dengan bidang meridian yang berjarak 90 derajat ke timur dari bidang meridian utama. Nah, jadi ini adalah rumusnya. Coba kalian ini mengerti dan dihafalkan, ya. Oke. Nah, ini adalah apa namanya sistem koordinat global ECEF XYZ. Ya, ini contoh. Jadi kalau ada titik P, ya, kita lihat bagaimana dia X, ini X, Y, Z, ya kan. Kemudian bagaimana ini ada V-nya, kemudian ada lambdanya, begitu, ya. Ya, sedikit agak rumit, ya. Oke. Nah, tapi saat ini terdapat dua sistem koordinat yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu koordinat bujur lintang dan UTM, Universal Transfer Mercator, ya. Jadi intinya tidak semua sistem koordinat yang sudah dijelaskan tadi itu cocok untuk dipakai di semua wilayah. Nah, seperti contoh sistem koordinat bujur lintang tidak cocok digunakan di tempat-tempat yang berdekatan dengan kutub, sebab garis bujur akan menjadi terlalu pendek. Tetapi sistem koordinat tersebut cocok digunakan di Indonesia, gitu, ya, bujur lintang. Nah, sistem koordinat bujur lintang atau latitude longitude terdiri dari dua komponen, ya. Garis dari atas ke bawah, ya, vertikal menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi.
latitude namanya lintang atau latitude ya. Kalau mendatar horizontal sejajar dengan garis khatulistiwa disebut dengan bujur yang membujur gitu, longitude ya. Nah, kemudian sistem koordinat UTM Universal Transfer Mercator ya. Ini disebut juga dengan UTM ya. Memang tidak terlalu dikenal di Indonesia karena lebih sering menggunakan karena di Indonesia sering menggunakan koordinat bujur lintang ya. Ya. Nah, kita lihat bagaimana zona dalam koordinat UTM. Jadi intinya koordinat UTM ini dibagi pada 60 zona bujur. Ya, ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di minggu sebelumnya ya. Nah, zona 1 itu dari lautan teduh ya. Oke, jadi kemudian menuju ke timur dan berakhir di tempat berawalnya zona 1 ya. Jadi masing-masing zona bujur ini memiliki lebar 6 derajat ya. Atau 6 derajat itu sekitar 667 km ya. Nah, garis lintangnya UTM dibagi menjadi 20 zona lintang ya. Nah, masing-masing zona ini adalah 8 derajat atau sekitar 89 km ya. Ya, oke. Kemudian zona lintang dimulai dari 80 sampai 72 ls ya. Kemudian huruf I dan O tidak dipergunakan dalam penamaan zona lintang ya. Oke. Kemudian contoh lah ini kalau Garut contohnya dia ada di zona 47M dan 48M. Kalau Jember terletak di zona 49M ya. Nah, oke. Jadi apa sebetulnya kelebihan dan kekurangan dari sistem koordinat UTM ya? Proyeksinya untuk setiap zona itu tadi sama, lebarnya 6 derajat ya. Transformasi koordinat dari zona ke zona dapat dikerjakan dengan rumus yang sama untuk setiap zona di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ya. Kemudian penyimpangannya cukup kecil ya, antara minus 40 cm ya atau 1000 meter sampai dengan 70 cm sampai ya atau 1000 meter gitulah ya. Setiap zona itu berukuran 6 bujur kali 8 lintang ya. Oke, ya itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem koordinat. Ya, baik begitulah mahasiswa tentang sistem koordinat. Ya, nanti kalian baca dengan lebih detail lagi, dipelajari dengan detail lagi di dalam modulnya. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.